敵幹部クラスの戦力だ。阻む下っ端たちの相手をお願い。何をする。やっぱり言い出した。追われてないna。しばらく。Hey para Chromovision Senpai, apa kabar? Kembali lagi sama gue di channel yang selalu setia nemenin kalian menjelajah dunia anime tanpa ribet. Di sini kita nggak cuma ngebahas sinopsis biasa, kita bakal nyemplung alur cerita, ngupas karakter favorit, sampai kejutan-kejutan yang bikin kamu mewek atau ngakak. Buat yang belum nonton anime yang kita bahas, jangan khawatir, kita kasih konteksnya. Buat yang udah nonton, yuk kita bernostalgia dan temukan hal-hal yang mungkin kamu lewatkan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja menyelam ke alur cerita One Punch Man Season 3 episode ke-6. Jangan lupa, kalau suka sama konten kita, dukung dengan like, subscribe, dan lonceng notifikasinya ya, diaktifin. Yaru! Scene diawali dengan para pahlawan kelas S yang sedang rapat untuk pertempuran melawan asosiasi monster, di mana Seal Emperor memperkirakan jumlah monster sekitar 500. Itu dia dapatkan dari reaksi panas yang terdeteksi dari satelit buatannya. Dengan itu, setiap pahlawan harus mengalahkan 60 monster lebih. Ada beberapa monster yang harus mereka waspadai, seperti Lipan raksasa yang muncul beberapa hari lalu, tapi Lipan itu udah dikalahkan sama Saitama guys. Tapi mereka nggak tahu, di pertempuran sebelumnya banyak monster yang mereka lawan. Ada yang kroco dan ada beberapa yang sangat kuat. Zombie Man yang bertanya apakah benar Drive Knight dikalahkan. Seal Emperor bilang jika Drive Knight itu menyelidiki lebih dulu karena tahu markas asosiasi monster berada di kota Z, dan sejak saat itu komunikasinya malah terputus. やられるとは思えないけど。 Di tengah pembahasan mereka semua mengenai hilangnya Drive Knight, Prisoner lalu menyela pembicaraan mereka yang dimana dia ingin menolong seseorang yang dirayu oleh monster dan berubah menjadi monster. Identitasnya yaitu monster berseragam napi. Tidak hanya itu, teman lama Atomic Samurai juga menjadi monster. Jadi dia terpaksa membunuhnya karena masih belum ada cara untuk mengubah monster kembali menjadi manusia. Flash melanjutkan rencana, dia tahu bos para monster sekarang adalah Orochi. Zombie Man berasumsi jika Orochi itu sangat kuat karena bisa menyatukan monster yang sangat banyak. Oleh karena itulah mereka harus menghindari pertarungan 1 lawan 1. Tatsumaki yang memang sok pede, dia bilang jika dirinya lah yang akan mengalahkan Orochi. Nani? Seal Emperor menenangkan mereka. Zombie Man lalu bilang jika tujuan mereka ada untuk menyelamatkan Sandra, bukan untuk memusnahkan monster. Dia bilang agar Tatsumaki mengingat tujuan mereka. Seal Emperor lalu menunjukkan bentuk markas asosiasi monster pada mereka yang ternyata sangat besar guys. Meski udah menyelidikinya, Seal Emperor tidak tahu Orochi bersembunyi di bagian mana. Jadi karena Seal Emperor tidak tahu betul titik di mana monster berada, jadi ketika bertemu monster kroco maupun bos, pertarungan tak bisa dihindarkan. Di tengah berbincangan mereka semua mengenai rencana penyerangan asosiasi monster, tiba-tiba muncul Amai Max, yang dimana Amai ini kesal karena mereka mengadakan rapat tanpa dirinya yang juga merupakan anggota. Seal Emperor yang merupakan seorang bocil pintar, dia pun memikirkan kata-kata agar tidak membuat Amai merasa tersinggung. かかってくるから直前まで。みんなあんたが嫌いだからよ。違う違う。 Meski Seal Emperor sudah menjelaskan bahwa Amai akan berjaga di permukaan dan membunuh monster yang kabur, tapi tetap aja Amai Max ini keras kepala. Tatsumaki yang mulutnya ceplas-ceplos bilang jika kekuatan Amai itu tidak sebanding dengan level pertempuran kali ini. Tapi Amai malah membantah karena seharusnya kelas S mematuhi dirinya. Zombie Man tentu tertawa dengan perkataan Amai Max. Dia lalu menyuruhnya
diam karena sekarang bukan waktunya ribut. Dia menyuruh Amai agar mendengarkan apa yang dikatakan oleh Shield Emperor. Tapi lagi-lagi Amai tetap bego anjir. Dia malah merasa jika Zombie Man adalah bagian dari monster karena dia bisa abadi. Amai curiga dengan identitas Zombie Man meski dia adalah peringkat S. ヒーローのはずなのに余る。教会内で評判。 Super Aloy yang menenangkan mereka semua karena jika mereka membuat Amai Max marah, mereka akan diamu oleh netizen. Ya, kalian udah tahu pastinya bahwa Amai Max ini juga merupakan seorang penyanyi. Amai lalu bilang bahwa mereka semua hanyalah seseorang dengan kekuatan yang berbahaya tanpa adanya perintah dari asosiasi. Dengan itu, dirinya meminta agar mereka semua patuh pada dirinya. Tapi Flashy Flash berkata agar Amai membuat mereka patuh secara paksa, alias dengan pertarungan. Tiba-tiba King datang, baru juga sampai, Amai malah meminta agar King juga mematuhi dirinya. Amai yang bingung dengan penampilan King yang bau dan kotor. King bilang jika dirinya tak sempat ganti baju. Dirinya juga melakukan suatu hal yang tidak bisa diceritakan pada orang lain. Amai yang marah karena King telat datang ke rapat. King yang hendak ngejelasin bahwa dirinya lagi makan nabe di kota Z. Tapi dua orang anggota asosiasi ini malah berkata bahwa King telah bertarung melawan monster di sekitar markas musuh di kota Z. Noda di bajunya itu adalah darah. King bertarung sendirian melawan banyak monster. Dalam hatinya King tentu terkejut kenapa mereka semua malah salah paham jir. Tapi mendengar penjelasan tadi membuat Amai Max kagum. Tidak hanya itu, Tatsumaki dan yang lainnya pun juga. Amai tiba-tiba mengakui King merupakan pahlawan kelas S yang berbeda dari yang lain. Amai pun mundur dari sana untuk menghormati keberanian King. Shield Emperor merasa apa yang dilakukan oleh King mustahil. Dia pun mengajaknya untuk bertarung bersama asosiasi pahlawan. Singkat waktu, anggota pendukung telah berkumpul, yaitu pahlawan di bawah kelas S. Di sini terlihat Sekingar dan Sid sebagai penanggung jawab. Sekingar akan mengawasi sampai akhir, yang dimana itu ia lakukan agar dirinya dapat promosi jabatan. Dengan mengalahkan asosiasi monster, tentu Sekingar akan dapat promosi. Sekingar lalu menemui anggota pendukung. Misi mereka kali ini yaitu mendukung kelas S, membunuh monster yang kabur dan mengamankan rute mundur. Lalu salah satu pahlawan menyela pembicaraan mereka, dimana karena resiko yang mereka tanggung kali ini sangatlah besar, jadi tidak sebadan kalau tidak ada jaminan mereka untuk naik ke peringkat yang lebih tinggi. Shin lalu pindah ke Silver Fang. Sid lalu menghampirinya. Silver Fang bilang jika telepon miliknya terjatuh, jadi dia meminta telepon baru pada Sid. Sid pun menurutinya. Silver Fang yang bertanya mengenai informasi tempat persembunyian Garo yang masih bersama asosiasi monster karena perintah Sekingar untuk tidak memberitahu apapun pada Silver Fang yang dicurigainya. Sid pun bilang belum ada informasi baru. Sid lalu bertanya kenapa Silver Fang membiarkan Garo kabur. Sid yang bingung dia lalu keluar, sedangkan telepon barunya akan dibawakan oleh staff. Silver Fang merasa dirinya telah dicurigai, padahal dirinya bukan sengaja membiarkan Garo kabur. Dirinya bahkan tidak menahan diri bertarung dengannya, tapi Garo sekarang memanglah semakin kuat. King yang hendak bersembunyi dari pahlawan kelas S, dia lalu masuk ke sebuah ruangan yang ternyata King lalu menjelaskan pada Silver Fang mengenai penyerangan pada asosiasi monster kali ini. Meski sebenarnya dia tidak boleh membocorkan informasi itu pada Silver Fang, menyadari jika dirinya dan Genos sudah tidak dipercaya dan tidak diajak rapat. Silver Fang lalu bertanya apakah Saitama tahu markas musuh. King bilang jika Saitama tahu, dia pasti sudah pergi sendirian ke sana. Di sini King mengajak Silver Fang untuk pergi ke pertempuran lewat rute penyergapannya dengan
dengan mengajak Genos dan juga botak bermantel. Meski ya itu melanggar perintah asosiasi, karena Garo juga ada di sana, Silver Fang pun setuju. Mereka akan berkumpul di rumah Saitama. これで一安問題はない。キングエンジン。 Shin pindah ke kota Z, terlihat Fubuki berjalan seorang diri. Dirinya yang diajak tim penyergap tapi dibatalkan tiba-tiba. Dia merasa itu semua karena kakaknya yang menolak. Merasa sang kakak masih meremehkan dirinya, Fubuki akan menunjukkan kekuatannya dengan kelompok barunya. Terlihat dari kejauhan, Genos juga berada di kota Z, yang dimana kekuatan Genos sudah ditingkatkan dengan sangat nekat. Profesor menjelaskan dimana Genos hanya bisa menggunakan kekuatan penuh selama 10 detik. Jika lebih, maka tubuh Genos tidak akan mampu menahannya. Jika inti Genos meledak, maka nyawa Genos juga akan melayang. Setelah itu, secara nggak sengaja Genos malah berpapasan dengan Fubuki. Layaknya kucing dan tikus, setiap kali mereka bertemu selalu aja ada yang diperdebatkan. Mengetahui bahwa ternyata Genos tidak dihubungi oleh asosiasi, sedangkan Fubuki yang levelnya lebih rendah daripada Genos tapi dihubungi. Mereka berdua yang hendak menemui Saitama di rumahnya, tapi ternyata di rumah tidak ada orang sama sekali. 何か聞いてる？いいっす。またジェノス君も行くじゃ。 King yang ngos-ngosan kabur dari anggota asosiasi pahlawan. Dia pun masuk ke rumah Saitama. Akhirnya mereka semua pun berkumpul. Karena Saitama tidak ada di sana, King jadi agak ketakutan jika mereka bertarung tanpa adanya Saitama. Tapi untungnya Fubuki bilang agar mereka lebih baik menunggu Saitama, karena jika terjadi pertempuran dahsyat, mereka juga butuh kekuatan Saitama. Genos selalu bilang jika King tidak ikut dalam pertempuran sekarang bersama kelas S yang lain, itu akan memberatkan para pahlawan. Oleh karena itulah Genos menyuruh mereka semua berangkat terlebih dahulu. Dia akan menunggu Saitama lalu menyusul mereka ke pertempuran. Kelompok pahlawan yang sudah sampai di kota Z, Seal Emperor yang bertanya keberadaan King, yang mana ternyata dia langsung ke posisinya lebih dulu, merasa itu bukan masalah besar bagi King. Seal Emperor merasa level mereka jauh berbeda, bahkan pahlawan kelas S yang lain memuji tindakan King, dan terlihat kelompok monster yang menyambut mereka, dan akhirnya... Nah, itu dia alur cerita yang kita bahas hari ini. Seru banget kan? Dari awal sampai ending bikin gregetan, haru, sampai senyum-senyum sendiri. Jangan lupa share pendapat dan teori kamu di kolom komentar ya. Kita mau banget dengar suara kalian. Jangan lupa juga subscribe dan nyalain notifikasi biar nggak ketinggalan episode breakdown anime seru lainnya. Untuk kalian yang request anime tertentu, tulis aja di komentar. Siapa tahu jadi video berikutnya. Sampai jumpa di video Movie Senpai selanjutnya. Stay awesome dan tetap semangat jalani hari ini. Yaru.